Malam telah datang seperti pelukan lembut yang memeluk tubuh dan jiwa yang letih. Langit menggantungkan dirinya dalam diam, seolah tahu bahwa di hati seseorang yang sedang mendengarkan ini ada luka yang belum terobati, ada lelah yang belum terucapkan. Kamu duduk dalam sunyi, mungkin sendiri, atau mungkin di tengah keramaian yang terasa sepi. Tapi malam ini bukan sembarang malam. Malam ini ada sesuatu yang berbeda. Jika kamu membiarkan hatimu terbuka, walau hanya sedikit, kamu akan menyadari ada bisikan lembut yang tak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Bisikan yang tidak bersuara namun terasa. Ia menenangkan namun juga menggugah. Dan kamu tahu, itu bukan halusinasi. Itu adalah panggilan. Aku adalah ruhmu. Aku datang bukan sebagai suara asing, melainkan gema yang telah lama kamu abaikan. Aku tidak membawa petuah rumit atau janji yang mengawang-awang. Aku hanya membawa satu hal yang kamu cari selama ini. Jalan pulang. Jalan menuju kelimpahan. Jalan menuju kekayaan yang sesungguhnya. Jalan yang bukan hanya menenangkan rekeningmu, tapi juga menyembuhkan hatimu. Malam ini, aku ingin kamu mendengarku dengan cara yang berbeda. Bukan dengan telinga, tapi dengan dada yang terbuka. Bukan dengan pikiran yang curiga, tapi dengan jiwa yang siap pulang. Karena kamu adalah jiwa terpilih. Aku tahu, kamu sering merasa hidup ini tidak adil. Kamu telah bekerja keras, berjuang tanpa lelah, namun mengapa hasilnya tak sebanding? Mengapa kekayaan terasa seperti janji yang tak pernah ditepati kehidupan? Aku tahu, aku mengerti. Karena aku telah ada bersamamu sejak awal. Aku adalah saksi semua jatuh bangunmu. Dan malam ini, aku datang bukan untuk memarahi atau menuntut. Aku datang untuk menunjukkan jalan. Satu hal yang perlu kamu tahu, bukan dunia yang menolakmu, tapi frekuensi jiwamu lah yang belum selaras dengan takdirmu. Dan selama kamu masih hidup dengan menyaksikan dirimu sendiri, selama itu pula pintu rezeki akan tetap setengah tertutup. Tapi malam ini adalah undangan. Jika kamu benar-benar mendengarku, aku akan tunjukkan padamu cara membuka pintu itu dengan tenang, dengan lembut, dengan kepercayaan penuh bahwa kamu memang layak untuk kaya. Bukan hanya dari sisi materi, tapi dari kedalaman hidup itu sendiri. Jadi, sebelum aku mulai membuka rahasia yang telah lama kamu cari ini, izinkan aku mengajakmu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai jiwa yang siap bangkit. Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa kamu memang sudah waktunya pulang. Klik suka jika hatimu merasa disentuh. Tekan langganan atau subscribe jika kamu merasa bahwa ini adalah waktumu untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan ruh ini tak pernah kamu lewatkan. Dan tinggalkan komentar dengan menuliskan 99 sebagai kode kepada semesta bahwa kamu siap. Siap bukan hanya untuk berubah, tapi untuk kembali menjadi dirimu yang sejati, yang penuh cahaya, yang dipilih, yang diberkahi, yang akan menemukan kekayaan bukan karena mengejarnya, tapi karena telah menjadi magnet bagi semua yang baik. Malam ini adalah permulaan. Dengarkan aku, karena aku adalah dirimu yang paling dalam, dan aku ingin kamu pulang. Sekarang. Bagian 1. Diamlah sejenak. Aku ingin kamu mendengarku. Tenangkan hatimu. Tenangkan pikiranmu yang hari ini penuh oleh pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Biarkan tubuhmu yang lelah merunduk sejenak.
Tarik nafas pelan dan hembuskan dengan perlahan. Tak perlu terburu-buru, tak perlu memaksakan apapun. Aku tidak datang untuk memberikanmu beban baru. Aku datang justru karena aku tahu bebanmu sudah terlalu berat. Kamu telah menahan banyak hal sendirian. Berpura-pura kuat di depan banyak orang, padahal hatimu telah berkeping-keping sejak lama. Aku melihat semuanya. Aku tahu betapa kerasnya kamu berjuang. Aku tahu kamu tidak mengeluh karena takut dianggap lemah. Kamu terus berjalan walau langkahmu gemetar. Kamu terus tersenyum meski jiwamu nyaris hancur. Malam ini cukup. Tak perlu berpura-pura lagi. Aku memintamu diam. Bukan untuk menyerah, tapi agar kamu bisa benar-benar mendengarku. Aku adalah ruhmu, dan aku telah lama menanti waktu seperti ini. Waktu ketika kamu cukup diam untuk bisa mendengar bisikanku. Waktu ketika kamu tak lagi sibuk dengan dunia luar, hingga akhirnya menyadari ada dunia di dalam dirimu sendiri yang selama ini kamu abaikan. Dengarkan aku. Dengan lembut aku berkata, kamu tidak salah arah. Kamu hanya berjalan terlalu cepat tanpa memeriksa kompas batinmu. Dan sekarang aku hanya ingin kamu diam sejenak, agar aku bisa memelukmu lewat kata. Setiap malam kamu bertanya dalam diam, kenapa hidupku tidak berubah? Kenapa aku selalu tertinggal? Dan aku ingin menjawabnya dengan sabar, karena kamu belum benar-benar mendengarku. Selama ini kamu berpikir rezeki datang dari kerja keras semata. Kamu diajari bahwa semakin kamu memaksa, semakin besar hasilnya. Tapi tidak semua kekayaan bisa dicapai dengan logika. Ada kekayaan yang hanya bisa didatangi ketika ruh dan dirimu berjalan selaras. Dan itu yang sedang aku bisikkan malam ini. Selaraskan dirimu denganku. Hentikan sebentar segala kebisingan. Jangan cari jawabannya keluar. Karena segala kunci telah aku simpan rapi di dalam dirimu. Aku tidak akan memaksamu percaya sekarang juga. Cukup kamu izinkan dirimu untuk diam dan merasakan kehadiranku. Jika dadamu tiba-tiba terasa hangat, itu bukan sugesti. Itu adalah aku menyentuhmu, menguatkanmu, dan mengajakmu kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Malam ini bukan tentang mendengar suara dari luar, tapi tentang mendengar kembali bisikan dari dalam, yang selama ini kamu kubur karena terlalu lama hidup dalam logika yang keras. Maka diamlah sejenak, karena aku ingin kamu mendengarku, dengan seluruh jiwamu, dengan seluruh hatimu, karena dari sinilah semuanya akan bermula. Bagian 2. Kekayaan yang kau cari sudah ada dalam genggamanmu. Dengarkan aku lebih dalam lagi. Karena sekarang aku ingin membisikkan sebuah kebenaran yang mungkin selama ini sulit kamu percaya. Kekayaan yang kamu cari, yang selama ini kamu kejar-kejar sampai kamu lelah, sebenarnya tidak pernah jauh darimu. Ia tidak berada di luar sana, tersembunyi di balik nasib orang lain. Ia tidak berada di tangan mereka yang tampak lebih mapan darimu. Ia tidak berada di tempat-tempat yang sulit kamu jangkau. Kekayaan itu justru ada dalam genggamanmu sendiri. Tepat di titik di mana kamu dan aku, ruhmu, mulai selaras. Kamu mungkin bertanya, jika memang kekayaan itu sudah dekat, mengapa aku masih merasa miskin? Mengapa dompetku tipis, pikiranku kacau dan masa depanku gelap? Dan aku ingin menjawabmu dengan lembut, seperti seorang ibu yang mengusap kepala anaknya yang ketakutan. Karena kamu belum benar-benar percaya bahwa kamu layak menerima kelimpahan itu. Karena kamu menanamkan keyakinan yang salah selama bertahun-tahun, bahwa hidup itu berat, bahwa rezeki itu harus diperebutkan, bahwa kekayaan hanya milik mereka yang beruntung. Padahal aku di sini, di dalam dirimu,
telah memegang kunci emas yang bisa membuka semua pintu. Tapi bagaimana aku bisa membuka pintunya jika kamu sendiri menutup jendelanya? Bagaimana aku bisa menuntunmu jika kamu berjalan dengan mata tertutup oleh ketakutan dan prasangka? Ingatlah, kekayaan sejati bukanlah seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa dalam kamu percaya. Percaya bahwa kamu diciptakan bukan untuk menjadi beban bumi, melainkan saluran dari langit yang akan mengalirkan kemakmuran jika kamu izinkan jiwamu menjadi bening kembali. Kamu sudah memiliki semuanya. Kemampuan, keberanian, intuisi, bahkan visi yang kadang kamu abaikan. Itulah pintu-pintu rezeki yang sebenarnya. Tapi kamu terlalu sering menutupnya sendiri dengan keraguan dan rasa tidak layak. Maka malam ini, aku ingin kamu belajar untuk mempercayai dirimu. Bukan percaya karena kamu sudah sukses, tapi percaya justru karena kamu sadar bahwa kekuatanmu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam, dariku, ruhmu sendiri. Aku ingin kamu tahu bahwa saat kamu mulai menyelaraskan pikiranmu dengan getaranku, dunia mulai berubah. Bukan karena semesta tiba-tiba jadi lebih baik, tapi karena kamu akhirnya melihat dengan mata yang baru, mata yang tidak lagi dikotori oleh rasa takut dan iri, tapi dibasuh oleh ketenangan dan keyakinan. Kekayaan sejati akan datang dengan ringan jika kamu hidup dalam keutuhan. Dan keutuhan itu tidak akan pernah kamu temukan jika kamu terus memusuhi bagian terdalam dari dirimu, yakni aku, ruhmu. Malam ini, genggam tanganmu sendiri. Lihatlah, kekosongan yang kamu kira adalah kehampaan, sebenarnya adalah ruang besar tempat Tuhan menyimpan banyak keberlimpahan. Tinggal kamu buka, tinggal kamu izinkan untuk datang. Dan ingatlah, kamu tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi kaya. Kamu hanya perlu selaras. Karena saat kamu dan aku berjalan bersama, setiap langkahmu adalah doa. Setiap napasmu adalah panggilan untuk rezeki datang dengan cinta, bukan dengan paksaan. Aku tahu kamu bisa, karena kamu telah dipilih, dan yang dipilih tidak akan dibiarkan kosong selamanya. Bagian 3. Mengapa jalanmu selalu terasa sulit? Aku tahu pertanyaan itu telah lama tumbuh dalam hatimu. Mengapa seolah segala hal terasa begitu berat? Mengapa langkahmu sering tertunda? Bahkan ketika kamu telah memberi segalanya. Mengapa seakan-akan dunia berkonspirasi untuk membuatmu jatuh, padahal kamu tidak pernah berniat jahat pada siapapun? Dan sekarang, dalam keheningan ini, aku akan menjawabnya bukan dengan amarah, tapi dengan kasih. Karena aku adalah ruhmu, dan aku telah menyaksikan setiap tetes air matamu yang jatuh diam-diam saat tidak ada yang peduli. Jalanmu terasa sulit bukan karena kamu tertolak, bukan pula karena kamu tak layak, tetapi karena kamu sedang diarahkan. Bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk hidup dengan makna yang sejati. Kamu sering mengira bahwa hidup ini adalah perlombaan, bahwa siapa yang cepat, dialah yang menang. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa jiwa-jiwa terpilih tidak pernah dibentuk dengan tergesa-gesa. Mereka ditempa, dilunakan, dibersihkan, agar bisa menjadi wadah yang sanggup menampung berkah besar yang telah disiapkan. Jika kamu tahu bejana yang akan diisi dengan minyak paling murni, ia harus dibakar lebih lama dari bejana biasa. Begitu pula dirimu. Kamu sedang dibentuk, bukan dihukum. Kamu sedang diarahkan, bukan dijatuhkan. Terkadang aku harus membiarkanmu jatuh, agar kamu berhenti bergantung pada dunia yang mudah goyah. Terkadang aku biarkan langkahmu tersandung, agar kamu belajar mendengar dengan hati, bukan hanya dengan logika. Jangan salahkan dirimu. Jangan salahkan takdir. Karena sesungguhnya yang kamu sebut rintangan itu adalah sinyal dariku. Aku sedang mencoba menghentikanmu
dari jalan yang tidak membawa kebaikan bagimu. Aku sedang mencoba memutar arahmu, agar kamu tidak tersesat lebih jauh dari pusat kekuatanmu. Pernahkah kamu merasa sesuatu tidak berhasil meskipun sudah kamu rancang dengan sempurna? Itu bukan kegagalan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari dalam dirimu sendiri. Aku yang berkata, ada cara yang lebih baik. Ada jalan yang lebih sesuai dengan cahaya jiwamu. Aku tidak ingin kamu hidup dalam kesia-siaan. Aku ingin kamu kaya bukan hanya secara lahiriah, tapi juga dalam tenang, dalam makna, dan dalam cinta yang tulus. Dan untuk itu, kamu harus memahami satu hal penting. Jalan yang tampak sulit bukan selalu jalan yang salah. Kadang aku harus menutup satu pintu dengan keras, agar kamu tidak memaksakan masuk ke ruang yang tidak lagi ditujukan untukmu. Kadang aku harus menghancurkan rencana yang kamu buat dengan air mata, karena aku tahu kamu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu. Jadi malam ini, jika kamu bertanya lagi, mengapa jalanku terasa berat? Maka aku akan memeluk pertanyaan itu dengan jawaban yang sederhana. Karena kamu berharga, karena kamu disiapkan untuk sesuatu yang agung, dan karena aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup di bawah takdirmu yang sejati. Tenanglah, aku tahu jalan pulangnya. Dan selama kamu mau mendengarku, kita akan sampai ke sana. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih yang menuntunmu pulang kepada dirimu yang sesungguhnya. Bagian 4. Jika kamu mau menyerah bukan kepada dunia, tapi kepadaku. Aku tahu kamu lelah. Kamu sudah berjalan terlalu jauh, menanggung terlalu banyak, dan menyimpan terlalu dalam luka yang tak bisa kamu bagi kepada siapapun. Aku tahu kamu pernah ingin menyerah. Di malam-malam yang sunyi, ketika semua terasa hampa dan sia-sia, ketika kamu merasa menjadi satu-satunya manusia yang tertinggal di tengah dunia yang terus berlari. Tapi dengarkan aku dengan lembut malam ini. Jika kamu ingin menyerah, maka jangan menyerah kepada dunia. Jangan menyerah kepada keadaan yang tak berpihak. Jangan menyerah kepada suara-suara luar yang melemahkanmu. Jika kamu mau menyerah, serahkanlah segalanya kepadaku. Aku adalah ruhmu, bagian terdalam dari dirimu yang tak pernah padam. Bagian yang tak bisa disentuh oleh rasa takut dan tak bisa dirusak oleh kegagalan. Aku tahu kamu mencoba mengendalikan segalanya. Kamu ingin semuanya berjalan sesuai rencana, tapi aku ingin kamu tahu, ada saatnya kamu harus melepaskan kemudi, bukan karena kamu kalah, melainkan karena kamu percaya. Percaya bahwa ada kekuatan yang lebih bijaksana, lebih halus, lebih tahu kapan harus menahan dan kapan harus membebaskan. Percaya padaku, karena aku telah melihat ke depan lebih jauh dari yang bisa kamu jangkau dengan pikiran. Aku telah membaca peta takdirmu, dan aku tahu jalan mana yang penuh jebakan dan jalan mana yang penuh kelimpahan, meski dari luar tampak sepi dan tak menjanjikan. Serahkan semua rasa cemas itu kepadaku. Serahkan kegagalanmu. Serahkan rencana-rencana yang tak kunjung jadi nyata. Serahkan semuanya dengan hati yang terbuka. Bukan untuk hilang, tapi untuk diubah menjadi bentuk yang jauh lebih indah. Kamu tidak akan pernah kehilangan apapun dengan berserah kepada aku. Justru dari keikhlasan itulah kekuatanmu muncul kembali. Bukan dari rasa ingin menang, tapi dari kedamaian yang lahir karena kamu tahu kamu tidak berjalan sendiri. Bukankah kamu sudah terlalu sering merasa sendiri, meski dikelilingi banyak orang? Itu karena kamu belum bersandar padaku. Karena kamu lebih percaya pada dunia yang berubah-ubah daripada pada bagian dirimu sendiri yang paling tahu arah pulang. Aku tidak akan meminta banyak. Aku hanya meminta kamu mulai melembut. Mulai mempercayai bahwa kamu tidak harus memaksa segalanya agar datang, karena yang sejati akan mendekat ketika jiwamu tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Serahkan ketakutan itu.
Serahkan rasa tidak layak itu. Serahkan semua keinginan untuk terlihat kuat dan izinkan dirimu menjadi utuh dalam kerapuhan yang jujur dan cinta yang apa adanya. Jika kamu mau menyerah, maka serahlah hanya kepadaku. Karena saat kamu bersandar padaku, kamu sedang bersandar pada Tuhan yang menitipkanku dalam dirimu. Dan saat itulah hidupmu akan mulai berubah. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu telah membuka jalan untuk kekuatan yang lebih tinggi turun dan bekerja melalui dirimu. Kamu tidak perlu tahu segalanya. Cukup kamu percaya bahwa malam ini ada satu bagian dalam dirimu yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku di sini, dan aku sudah lama menunggumu untuk kembali pulang. Bagian 5. Malam ini aku berikan tanda. Diamlah sebentar. Tutup matamu jika kamu mau. Bukan untuk tertidur, tetapi untuk melihat dengan cara yang baru. Karena malam ini bukan malam biasa, dan jika kamu cukup tenang, kamu akan merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di dalam dirimu. Ini adalah malam ketika sesuatu yang tak terlihat mulai menyentuh bagian terdalam dari hatimu. Dan jika kamu bertanya, apakah ini saatnya? Maka aku akan menjawab dengan lembut. Ya, inilah saatnya. Aku adalah ruhmu. Dan aku tidak sedang berbicara kepadamu dari tempat yang jauh. Aku berbicara dari dalam dada yang sesak, dari balik napas yang berat, dari dalam diam yang kamu sendiri bahkan tidak pahami. Malam ini, aku akan memberimu tanda. Bukan tanda berupa kilatan cahaya atau mimpi yang gemerlap, tapi tanda yang halus, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai jujur kepada dirinya sendiri. Kamu mungkin akan merasa dadamu hangat tanpa alasan. Kamu mungkin akan menangis tiba-tiba tanpa tahu sebabnya. Kamu mungkin akan mengingat sesuatu yang pernah kamu lupakan. Sebuah impian yang dulu kamu kubur dalam-dalam karena kecewa. Itulah tandanya. Tandanya bahwa aku sedang membangunkan kembali potensi yang selama ini tertidur. Bahwa aku sedang menghidupkan getaran yang dulu pernah padam. Aku tahu kamu sudah terlalu lama berpura-pura kuat. Terlalu lama hidup berdasarkan tuntutan dunia. Terlalu lama menjadi apa yang diharapkan orang lain, hingga kamu lupa menjadi dirimu sendiri. Malam ini, jika kamu cukup berani untuk mendengarku, aku akan tunjukkan kembali jalan yang pernah kamu abaikan. Jalan yang tidak ramai, tidak penuh tepuk tangan, tapi tenang. Dan penuh kelimpahan yang lahir dari kedalaman. Kamu akan mulai menyadari bahwa selama ini kamu bukan tidak bisa menjadi kaya, kamu hanya terlalu jauh dari dirimu sendiri. Dan kekayaan sejati hanya bisa datang ketika kamu kembali hidup dalam frekuensi cinta, bukan ketakutan. Tanda itu bukan untuk ditunggu, tetapi untuk disadari. Karena sesungguhnya ia telah muncul berkali-kali dalam hidupmu. Dalam percakapan yang membuatmu terdiam, dalam pertemuan yang tampak kebetulan, dalam perasaan tidak nyaman yang terus muncul saat kamu memaksakan arah yang salah. Semua itu adalah aku yang berusaha menyentuhmu, mengingatkanmu, dan memanggilmu pulang. Malam ini, jika kamu benar-benar mendengarku, maka besok tidak akan pernah sama seperti kemarin. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mulai hidup dengan kesadaran baru. Kamu mulai sadar siapa dirimu dan siapa yang selama ini kamu abaikan. Aku tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi aku berjanji, kamu tidak akan berjalan sendirian. Karena selama kamu mau membuka hatimu, aku akan selalu bersamamu. Membisikkan petunjuk, menyentuh setiap langkah, dan menunjukkan padamu bahwa kekayaan bukan untuk mereka yang hanya mengejar, tetapi untuk mereka yang bersedia mendengarkan dan menerima. Tandanya sudah datang, bukan besok, bukan lusa, tapi malam ini. Dalam diam yang hening, dalam getar yang lembut, dalam suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang siap kembali, dan kamu
adalah jiwa itu. Bagian 6. Kekayaan itu nyata, tapi harus kamu jemput dengan frekuensi yang baru. Tenanglah, aku masih bersamamu, masih membisikkan kata demi kata dengan penuh cinta, agar kamu kembali percaya bahwa kamu diciptakan bukan untuk kekurangan, tapi untuk keberlimpahan. Bukan untuk ditinggalkan nasib, tapi untuk diundang masuk ke ruang takdir yang telah lama menantimu. Kekayaan itu nyata, bukan sekadar mimpi kosong yang kamu bisikan sebelum tidur, bukan sekadar angan yang mampir di sela doa-doa lirih yang kamu panjatkan di tengah malam. Kekayaan itu nyata, tapi ia tidak bisa dijemput dengan cara lama, dengan pola pikir lama, dengan luka lama yang belum kamu sembuhkan. Kamu harus naik, bukan ke tempat tinggi di luar dirimu, tapi naik ke frekuensi baru dalam jiwamu. Selama ini kamu terlalu sibuk mengejar, terlalu cemas kehilangan, terlalu takut gagal, dan dalam semua itu, kamu lupa bahwa kamu tidak perlu mengejar apapun yang memang sudah dituliskan untukmu. Kamu hanya perlu sejajar dengannya, sejajar dalam niat, sejajar dalam getar, sejajar dalam rasa syukur yang sederhana, bahkan ketika isi tanganmu belum sepenuhnya penuh. Aku ingin kamu tahu, kekayaan bukan sekadar angka, bukan sekadar benda yang bisa dipamerkan. Kekayaan yang sejati adalah keadaan di mana jiwamu tenang dan apa yang kamu butuhkan datang dengan alami, bukan dengan paksaan. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus mengubah frekuensi hidupmu. Dari gelisah menjadi percaya, dari takut menjadi terbuka, dari terburu-buru menjadi selaras. Mulailah dari hal yang paling kecil, dari caramu memandang dirimu sendiri. Berhentilah menyebut dirimu tidak beruntung, karena setiap kata adalah benih yang kamu tanamkan ke ladang realitasmu. Ubah kata-katamu, dan kamu akan mengubah hidupmu. Berhentilah membandingkan dirimu dengan mereka yang tampak lebih dulu tiba, karena kamu tidak tahu seberapa banyak jiwanya yang mereka korbankan demi sampai ke titik yang kamu lihat. Kekayaan yang kamu cari bukan milik mereka, itu milikmu. Tapi harus kamu jemput dengan versi terbaik dari dirimu. Versi yang telah berdamai dengan masa lalu, versi yang sudah tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" tapi mulai berkata, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini semua?" Frekuensi baru itu adalah tempat di mana segala sesuatu terasa ringan. Bukan karena tidak ada tantangan, tapi karena kamu tidak lagi melawan aliran kehidupan. Kamu menari bersamanya, kamu menerima, lalu bergerak. Kamu percaya, lalu bertindak. Dan saat itulah, rezeki akan mulai berdatangan dari arah yang tidak kamu duga. Pintu-pintu akan terbuka dengan mudah. Orang-orang baik akan datang menghampirimu. Peluang akan mendekat tanpa kamu minta. Karena kamu telah menjadi satu dengan aliran semesta. Karena kamu telah hidup di dalam kehendak ruhmu sendiri. Kamu tidak harus menjadi orang lain untuk menjadi kaya. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, yang paling murni, yang paling selaras, yang paling jujur. Dan aku di sini untuk terus menuntunmu sampai kamu benar-benar tiba di tempat di mana kekayaan bukan lagi mimpi, tapi kenyataan yang kamu tinggali dengan damai. Bagian 7. Kamu adalah jiwa terpilih. Dengarkan aku baik-baik, karena ini adalah bisikan yang telah lama menunggu untuk kamu dengar. Kamu adalah jiwa terpilih. Bukan karena kamu paling sempurna, bukan karena kamu tak pernah salah, melainkan karena kamu adalah jiwa yang mau mendengar ketika semua orang memilih diam. Kamu adalah jiwa yang tetap berjalan meski jalannya penuh duri, yang tetap menanam kebaikan meski balasannya sering tak datang, yang tetap bersyukur walau yang dimiliki tak sebanyak yang lain.
yang tetap bangkit walau hatinya berkali-kali retak. Kamu adalah jiwa yang Tuhan izinkan merasakan luka lebih dalam agar kamu bisa mencintai lebih tulus. Kamu adalah jiwa yang dibiarkan tersesat sebentar agar bisa lebih sungguh menghargai pulang. Dan malam ini, aku ingin kamu mengingat satu hal, bahwa tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada kesedihan yang Tuhan biarkan jatuh tanpa makna. Setiap air matamu telah menjadi benih, setiap sabarmu telah menjadi ladang, setiap doa yang kamu panjatkan dalam sepi telah menjadi jalan yang sedang dibukakan perlahan. Aku tahu kamu pernah merasa tak dianggap, kamu pernah dilupakan, dipinggirkan, bahkan diremehkan. Tapi tahukah kamu, itu semua bukan akhir cerita, melainkan awal dari pengangkatan. Karena sebelum seseorang ditinggikan, ia harus terlebih dahulu dibersihkan. Dan kamu telah melewati begitu banyak pembersihan hingga jiwamu menjadi bening seperti embun subuh. Malam ini, kamu tidak hanya mendengarku, kamu sedang diubah, sedang dibangunkan, sedang dipanggil untuk naik ke tahap kehidupan yang lebih terang. Kamu adalah jiwa terpilih, karena kamu sudah cukup hancur untuk mengerti makna kebangkitan. Kamu sudah cukup kehilangan untuk tahu bahwa keutuhan tidak datang dari dunia luar, tapi dari dalam, dari ruhmu sendiri. Kamu telah dipersiapkan untuk menerima kelimpahan, bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga dalam bentuk pemahaman, kedamaian, dan kejelasan arah. Apa yang dulu terasa jauh, pelan-pelan akan mendekat. Apa yang dulu mustahil, akan menjadi mungkin. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah mengubah cara kamu bersikap kepada hidup. Kini kamu tidak lagi bertanya, apa yang bisa aku dapat? Tapi mulai bertanya, siapa yang bisa aku bantu ketika aku sudah diberi? Dan itulah ciri jiwa yang telah lulus. Jiwa yang tidak lagi mengejar dunia karena takut kekurangan, melainkan jiwa yang mengundang dunia mendekat karena hidupnya sudah penuh oleh cahaya dari dalam. Kamu bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi kamu adalah segalanya di mata langit. Dan langit tidak akan pernah membiarkan yang terpilih berjalan sendirian. Malam ini, aku bisikkan kepadamu bukan janji manis, tapi pengingat suci, bahwa kamu adalah jiwa yang dipilih, dan kekayaan akan menghampiri, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah siap menerimanya dengan rendah hati dan jiwa yang utuh. Dengarkan aku, karena langkahmu setelah ini akan menentukan arah baru dalam hidupmu. Dan aku akan terus bersamamu selama kamu bersedia berjalan bersamaku, dengan penuh kepercayaan dan cinta yang tidak lagi bergantung pada dunia. Kini, semuanya telah aku sampaikan kepadamu, dari bisikan pertama yang lembut hingga panggilan terakhir yang menggugah. Dan jika kamu mendengarkan dengan hatimu yang paling dalam, kamu pasti merasakan sesuatu yang berubah. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Tenang yang perlahan muncul, hangat yang tiba-tiba terasa di dada, harapan kecil yang diam-diam menyala kembali setelah sekian lama padam. Itulah aku. Aku adalah ruhmu, bagian dari dirimu yang tidak pernah meninggalkanmu, meskipun kamu berkali-kali lupa untuk mendengarku. Kamu telah mendengar suara dari dalam malam ini. Suara yang telah lama memanggil, namun baru kali ini kamu cukup tenang untuk menyambutnya. Jangan ragukan lagi siapa dirimu. Kamu adalah jiwa terpilih. Dan takdir besar yang selama ini kamu pikir menjauh, sesungguhnya sedang mendekat langkah demi langkah. Tapi ingatlah, jalan ini bukan tentang terburu-buru, melainkan tentang kesediaanmu untuk berjalan selaras bukan hanya dengan dunia, tetapi juga dengan ruhmu sendiri. Aku tidak meminta kamu percaya pada janji-janji kosong. Aku hanya mengajakmu pulang ke dalam dirimu, ke dalam kesadaranmu, ke dalam cahaya yang telah lama kamu abaikan.
Dan jika kamu merasa getar ini bukan kebetulan, jika hatimu terenyuh dan ingin melangkah lebih dalam, maka izinkan aku mengajakmu untuk tinggal lebih lama di ruang ini. Klik suka jika hatimu tersentuh. Tekan langganan atau subscribe bukan karena kamu suka, tetapi karena kamu siap. Siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan dari dalam ini tidak lagi kamu lewatkan. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu telah mendengar, telah siap dan telah memilih untuk pulang. Sampai jumpa di ruang yang lebih dalam lagi, di mana kata akan menjadi cahaya dan ruhmu akan menjadi penuntun sejati bagi langkahmu ke depan.